Semuanya, balik lagi di Lims Reptil. Kita mau update Cana PO kita nih, Auranti. Ini gue lagi obatin dulu pakai betadine. Kita masih sistemnya pakai betadine. Dan terlihat di sini lukanya makin membesar ya. Sekarang sampai ke sisik dorsal atas. Bagian mulut juga makin membesar. Dan jamur kapas itu susah banget dihilanginnya ya. Kita udah hilangin, datang lagi, hilangin, datang lagi. Ini sistem gini. Kita kasih betadine terus kita diemin 5 menitan. Cuma emang gak ada perkembangan ya yang lebih baik buat si Aurantinya. Malah makin membesar lukanya. Dan dia dari awal datang belum terlihat mau makan. Itu yang paling nakutin sih ya. Luka mungkin bisa sembuh kalau dia mau makan. Cuma ini gara-gara mulutnya sakit kali ya, luka. Jadinya dia tuh si Aurantinya gak mau makan nih, si zombie. So ini kita obatin. Tiap hari kita lakukan ini. Kita coba usaha dulu buat benerin luka-lukanya. Nah ini di air si zombie ini lukanya makin membesar sampai ke dorsal atas. Dan sekarang berenangnya juga udah rada-rada gak bener. Ini di air tinggi dia kesulitan buat nafas. So nanti kita mau pendekin airnya. Airnya juga kita jaga. Ini kita kuras terus. Kotoran-kotoran kita buangin terus. Terus kita kasih terus cacing tanah, cuma gak pernah dimakan. Ikan gepi juga gak ada yang dimakan. Dan ini lukanya makin membesar ya, kayak ngegembung gitu. Dan makin membesar dan menyebar. Ini kasihan banget sih ya sebenarnya. Kita lihat dorsal atasnya tuh pecah sampai jadi warna hitam gitu. Nah ya, jadi warna hitam gitu. Kita bisa lihat. Kasihan banget pokoknya nih si zombie nasibnya. Kita mau coba force feeding, maksain makan, cuma gak tahu ya caranya gimana. Takutnya malah salah. Jadi kita coba natural aja mau nyembuhinnya. Mau kita nggak obatin juga kasihan juga ya. Jadi serba salah, emang serba salah nih kalau udah ikan kayak gini. So ini jadi pelajaran banget buat kalian yang mau ngambil ikan PO. Dipikir dulu berulang-ulang, mendingan beli aja di seller-seller yang udah di tanganin ya Cana PO-nya, udah diprogres, daripada kalian dapat seperti ini. Kasian, malah kita kayak merasa dosa aja ya, takutnya mati gitu kan. Ya sebagai pencinta hewan juga pasti kalau hewannya mati ya jadinya sedih kan. Tuh kita bisa lihat lukanya itu makin membesar, makin. Cuma di sini jamur kapasnya udah gua ambil ya. Lihat cara berenangnya juga udah nggak bener, udah sulit. Ya kemungkinan sih ini besok udah nggak ada kali ya si zombie. Jadi ini kayak video perpisahan nih buat zombie. Untuk sudah berapa hari ya, setelah beberapa hari ngambil dari PO. Dan gue kayak ngelihat matanya tuh lama-lama makin kosong ya. Biasanya tuh suka ngelirik, kalau enggak lebih cerah. Nah ini matanya tuh lebih kayak gelap, kosong gitu deh. Nggak tahu ya apa ini perasaan aja. Nah yang lebih parah tuh sih dia tuh lukanya tuh kayak ngerambat ke dorsal atas dan mau ke badan bagian samping satunya lagi ya. Kayak nyebarnya tuh kok cepet banget ya. Aneh, sangat-sangat aneh kalau menurut gue. Nah dari sini ya mungkin gue harus lebih banyak belajar ya, gimana caranya nanganin ikan-ikan sakit. So buat teman-teman yang punya YouTube tentang perawatan hewan, thank you banget.
Ini kita lihat dari dekat ya, si zombie kayak hopeless banget mukanya ya. Dideketin Gepi nggak makan, nggak ada reaksi gitu. Terus dideketin cacing juga nggak ada reaksi. Malah kita bisa lihat tuh Gepinya malah beranak. Ya, ada gelembung udara keluar dari mulutnya. Wah, benar-benar menyedihkan deh. Satu lagi yang bikin gua aneh adalah kenapa ya kalau kita beli PO, seenggaknya orang yang dapat ombyokan dari India gitu, seharusnya kan nggak ngasih hewan-hewan kayak gini ya ke customer. Ya maksudnya gue nggak tahu ya sistemnya gimana. Cuma ya misalnya kalau ada yang luka atau apa ya jangan dikasih ke pembeli gitu. Karena kan sistemnya gue nggak datang ya ke, gue beli cananya itu pesen aja, bayar, abis itu dia datang, gue nggak ngecek di sana gimana. Tapi seenggaknya kalau gue bisa kasih saran sih ya, untuk yang yang datengin hewan-hewan WC atau PO-an kayak gini dari negara lain ya, janganlah ngasih hewan-hewan yang luka gitu. Hewan yang luka tuh ya diprogres dulu di sana atau nggak usah dijual kalau gitu ya. Mungkin kalau yang cuman robek-robek nggak apa-apa, cuma kalau hewan luka kayak gini dikasih ke pembeli, kayaknya kok ya gimana gitu kan. Hewan luka dikasih si pembeli, ya walaupun ini emang hewan PO-an, tapi kan ya disortir dulu lah untuk pembeli. Jangan cuma pengen dapat uangnya aja atau gimana, terus hewannya malah dikasih, terus si pembelinya suruh ngerawat dan itu luka. Ya seenggaknya hewannya tuh ya mulus lah ya, jangan luka gitu. Nggak tahu sih ya sistemnya gimana, emang begini atau gimana. Tapi ya jadi pelajaran lagi, kalau kita mau hewan PO-an ya datang di sono sortir sendiri gitu. Jangan mempercayakan ke si importir lah ya kalau mau, karena kasihan juga gitu si pembelinya. Karena Oranti ini kan bukan hewan yang murah ya, lumayan ya harganya. Ya udah. Tapi ya gue juga nggak tahu, mungkin gue salah juga, apa emang sistemnya gitu, jadi kita nggak tahu ya. Tuh bisa dilihat, kasihan ya. Cacing juga nggak diurus, si ikan juga nggak cuek banget deh. Jadi serba salah juga ya. Mungkin ada dari kalian yang dapat hewan PO-an yang tanpa sortir, terus didatengin hewan-hewan yang luka kayak gini, gimana kondisinya, hewannya sembuh atau emang mati? Bisa sharing juga di kolom komen ya. Cuma buat gue sih ini ya tolong untuk importir lebih gimana ya, lebih care dengan customernya ya. Tidak hanya menjual aja, tapi juga ya care gitu dengan customernya, dengan memberikan hewan yang setidaknya sehat gitu. Oke, ini dia kondisi esoknya, bener-bener udah nggak ada pergerakan tuh, lihat matanya udah gelap, nggak ada pergerakan sama sekali. Gue kira ini dia lagi santai gitu kan, gue nungguin dia ngambil udara ke atas karena agak-agak flaring nih. Nah biasanya kan emang santai gini kan, cuma pas gue pegang ya dia udah selesai gitu, udah mati nih, Aurantinya udah mati. Ini Aurantinya udah nggak bergerak sama sekali dalam kondisi yang kayak gini. Nah itu dia. Kalau menurut gue sih di zombie ini mati ya memang udah waktunya ya, karena kasihan juga ngelihat kondisinya. Kalau terus-terusan kayak gini ya udah, jadi diikhlasin aja. Nih bisa kita lihat nih dari atas kondisinya, lukanya tuh makin membesar
Ini airnya juga udah gue pendekin padahal ya. Tapi ya udah, emang udah ajalnya. Terus kaku, ini belum kaku banget ya, berarti emang baru-baru aja nih dia mati kayaknya. Karena dia belum kaku banget. Nanti gue coba angkat si zombie. Ya mudah-mudahan dia lebih bahagia ya dengan mati ini. Karena kalau misalnya hidup juga gue kasihan, malah dia tersiksa mulu. Tiap hari gue obatin, gue angkat dari air gitu. Kalau gue lihat di beberapa video YouTube yang orantinya mati tuh banyak juga yang kesel ya. Ada yang digoreng orantinya, ada yang dibuang, dibanting. Sedih lah. Nih, nah ini dia. Nih oranti kita udah kaku. Dan matanya tuh kayak celong gitu ya, lihat. Udah celong. Dan gue coba gerak-gerakin ya. Ya seperti owner-owner yang lain lah. Dan gue gerakin tuh dia agak gerak-gerak gitu. Karena dia belum kaku banget nih, berarti matinya juga belum lama. Masih fresh nih matinya tuh, masih nggak kaku. Kita bisa lihat lukanya tuh makin membesar dan nambah di sampingnya tuh makin gede. Tuh dia. Nih si zombie ya, kasihan banget. Sedih juga ya hewan. Gue kalau melihara hewan mati, gue merasa dosa aja jadinya ya. Kasihan banget mereka jadi mati gara-gara gue. Ada. Gitu ya guys. Udah gitu gue mikirin kan ya, ini mati nih, lumayan gede kan, 20-an up, 20 sentian up gitu. Nah ini gue mau kubur kemana ya? Segini, masa gue buang ke tempat sampah? Ya kali hewan piaraan dibuang ke tempat sampah. Gue mau kubur, kuburnya di mana? Ada di pot bunga. Ya udah, akhirnya nanti gue mau, cara salah satunya adalah gue taruh di tong sampah hidup gue. Nah ini udah gue angkat. Ini dia si zombie. Terlihat di bawah insangnya juga ada luka ya. Nah ini, bentar gue mau balikin. Nah di situ ada luka ya. Ternyata di insangnya juga udah mulai luka. Di sini kayak membiru gitu, lukanya makin melebar. Nah sini tuh, dari samping juga mulutnya udah grepes gitu ya, krepes gitu ya. Waduh, kasihan banget. Nih kepalanya. Akhirnya ya udah, gue mau kasih ke tong sampah hidup gue, yaitu Tegu. Nggak tahu dia mau apa nggak ya. Kalau dia mau ya udah, kalau nggak mau nanti gue kubur. Kita bangunin dulu nih Tegunya, si Bitcoin, female cakoan black and white Tegu kita. Lagi tidur santai, gue bangunin. Kali aja dia mau sahur ya. Nanti agak cepet aja videonya biar nggak lama. Kita tawarin nih. Berarti ini sahur mahal nih dia nih. Sahur lagi, buka puasa termahal Tegu. Kita lihat, karena dia udah terbiasa makan lele gede, jadi kemungkinan besar sih masuk ya. Tuh udah masuk. Iya, udah masuk ke tong sampah kita. Dan semoga juga penyakitnya nggak nyambung ke Tegu ya. Kalau penyakitnya gara-gara Auranti ini di Tegunya malah mati ya, wassalam gua. Oke, udah masuk juga si Aurantinya, jadi ya udah bye bye zombie.
So kita bersihin akuariumnya dan kita masukin si Skinny ke sini biar bisa kita progres lagi karena dia masih terlihat kurus dan mager. Nah ini dia, kita tambahin juga ikan-ikan biar gua nggak bete aja ngeliat akuarium si aurantinya kayak kayu gitu ya. Juga ini buat si ikan mas ini gue masukin sini biar ada temennya aja, kali aja dia jadi semangat gitu hidupnya, kayak gitu. Oke deh, palingan gitu aja untuk update kita hari ini. Jadi goodbye zombie, dan kita lanjutin progresnya di Skinny ya, si Skinny ini. Terus kita mau sexing juga, lagi belajar sexing nih gua, si aurantinya sexingnya gimana. Karena YouTube tuh sexingnya banyak banget yang beda ya. Nggak kayak di Tegu tuh pasti banget. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.